Assalamualaikum kedan-kedan semuanya. Salam hangat dari aku, anak Medan di sini. Mohon maaf lah ya kalau lama kali aku update kontennya. Soalnya aku lagi sakit dan sekarang ini alhamdulillah udah meninggal. Kok meninggal? Soalnya aku lagi sakit dan sekarang ini alhamdulillah udah mendingan. Jadi aku sikat lah ya kan buat konten. Besok-besok ke besok nanti nggak kebuat-buat. Jadi sekarang ini aku paksain buat bikin konten. Oke, di video kali ini aku bakal menceritakan kisah tragis kematian sepasang kekasih yang terjadi di Cirebon. Kalian harus nonton sampai habis. Selamat menonton. Kejadiannya itu terjadi tanggal 27 Agustus 2016. Kalau nggak salah itu tuh hari Sabtu malam minggu. Sekitar jam 11 malam ada satu pasangan kekasih yang cowok bernama Eki dan yang ceweknya ini bernama Vina. Mereka berdua sama-sama berusia 16 tahun. Eki adalah warga Bumi Arumsari, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun. Sedangkan si Vina ini adalah warga Samadikun, Kota Cirebon. Kasus ini berawal dari adanya temuan kejadian dugaan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2016. Jadi kejadian aslinya itu tanggal 27 Agustus dan temuan kejadiannya itu tanggal 28 Agustus 2016. Saat itu Eki dan Vina ini dilaporkan mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh dari jembatan layang dengan keadaan keduanya ini sudah tidak bernyawa lagi. Nah, korbannya ini ditanganilah sama pihak kepolisian pada saat itu kan. Awalnya pihak kepolisian itu menduga kasus ini tuh murni memang kecelakaan dan kemudian kedua korban tersebut langsung dikebumikan. Tapi polisi ini dia merasa ada kejanggalan di balik kecelakaan yang menewaskan Vina dan Eki ini. Dari kejanggalan itu pihaknya itu mendapat laporan dari salah seorang teman korban. Dia bilang kalau Eki dan Vina ini adalah korban pembunuhan. Adanya kejanggalan dalam kecelakaan itu, kenapa teman-teman korban yang duluan datang ke TKP atau tempat kejadian peristiwa dan melaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian kasusnya ini dilakukanlah perkembangan oleh pihak Polresta. Dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, pihak kepolisian telah berhasil menangkap dan mengamankan 8 orang pelaku di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan ternyata kejanggalan itu benar, bahwa korban yang bernama Eki dan Vina itu tewas bukan karena kecelakaan, tapi karena pembunuhan dengan modus kecelakaan. Dan diduga kalau pelakunya ini melakukan pembunuhan berencana, pengeroyokan, pemerkosaan yang mengakibatkan Eki dan Vina ini meninggal dunia. Pada saat itu pelaku yang sudah ditangkap yaitu inisial J 23 tahun, inisial S 19 tahun, inisial ES 23 tahun, inisial HS 23 tahun, inisial ER 27 tahun, inisial S 20 tahun, dan inisial A 23 tahun yang melakukan pemukulan terhadap korban dan melakukan pemerkosaan. Sedangkan yang terakhir inisial A itu berusia 15 tahun. Dia melakukan pemukulan. Dan pada saat itu masih ada 3 orang lagi yang menjadi DPO alias daftar pencarian orang. Gila, ini sih masih muda-muda kali, masih ada yang 15 tahun lagi. Waduh, masih muda kok bisa gitu ya kepikiran ngebunuh orang. Emang gak ada otak emang. Nih ya kedan-kedan, ku kasih tahu kalian kronologis kejadian sebenarnya. Kronologis awalnya itu waktu Eki, Vina, dan beberapa teman-temannya. Jadi mereka itu nggak berdua tapi bareng teman-temannya juga naik motor. Mereka mengendarai sepeda motor dan pada saat itu melintas di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung.
Terus beberapa kemudian itu ada sekelompok orang naik motor itu melempari batu ke arah Eki, Vina dan beberapa teman-teman mereka. Terus karena mungkin ketakutan, Eki, Vina dan teman-temannya ini kabur kan mereka. Tapi sialnya mereka ini tetap dikejar sama pelaku yang melempari orang ini batu. Waktu itu yang memberikan kode untuk mengejar itu pelaku yang berinisial A, yang pada saat itu masih buron. Nah, terus pelakunya ini berhasil nyerempet motornya Vina dan Eki karena posisi mereka itu yang paling belakang. Dan Vina, Eki ini juga pada saat itu posisinya mereka itu satu motor alias berboncengan kan. Jadi pelakunya ini nyerempet motor Eki dan Vina itu pakai kayu atau bambu gitu. Sampai Eki sama Vina ini jatuh karena ditendang sampai tersungkur di atas rumput sisi kiri sebelah jalan. Sementara kawan-kawannya Eki dan Vina ini udah berhasil melarikan diri dari kejaran pelaku-pelaku tadi. Dan di situ juga pelaku-pelaku ini sempat menganiaya Eki sama Vina ini. Pada saat itu tempat pengajarannya itu jembatan layang talun. Nah, kemudian para pelaku-pelaku ini itu ngebawa Eki dan Vina itu ke TKP awal di Jalan Perjuangan di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung tadi, yang pertama kali mereka ngelempari batu tadi kan. Dengan cara korbannya ini dinaikkan ke atas motor mereka dan diapit sama pelaku-pelaku lainnya. Terus korbannya ini dibawa ke tempat eksekusi di belakang sebuah showroom mobil bekas, tepatnya itu di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung. Nah, di tempat yang gelap itu si Eki ini dikeroyok dan dianiaya, sedangkan si Vina ini, maaf ya itu diperkosa secara bergiliran sama para pelaku dalam keadaan pingsan setelah dianiaya berkali-kali. Yang lebih mirisnya lagi, aksi kejam itu dilakukan di samping jasad Eki. Jadi pada saat itu Eki ini dikeroyok dan dipukuli, dianiaya sampai meninggal. Nah, si Vina ini dia meninggal keesokan harinya saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Cirebon. Nah, setelah korbannya ini selesai mereka aniaya, pelaku ini membuang korbannya ini ke jalan layang. Sehingga seolah-olah kalau Eki dan Vina ini itu korban kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Waduh, mau kayak manapun kalian menyembunyikan kejahatan, gak bakal happy ending hidup kalian. Tindakan di luar batas kemanusiaan itu terungkap waktu rekonstruksi versi berita acara pemeriksaan alias BAP yang digelar penyidik pada saat itu. Terungkap juga bahwa pelaku utama yang memperkosa Vina itu bernama Eko. Dia itu merupakan pelaku yang paling tua di antara kelompok geng motor itu. Bahkan gak ada otaknya lagi, si Eko ini sempat melakukan pelecehan kembali terhadap si Vina saat pelaku lain itu udah selesai melecehkannya. Ih gila, memang orang kayak gini nih cocok ditokok pakai kunci Inggris ya kan, emang gak ada otak lah emang. Dan pada saat rekonstruksi kejadian, peran pelaku itu digantikan oleh polisi atau peran pengganti. Jadi itu bukan mereka yang memperagakan ulang, tapi ada peran penggantinya. Nah, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada tanggal 26 Mei 2017 memvonis hukuman seumur hidup pada 7 orang pelaku atau anggota geng motor ini yang terbukti melakukan pembunuhan berencana disertai pemerkosaan. Dan ada juga satu orang pelaku dalam sidang yang terpisah itu dihukum 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Mungkin yang masih 15 tahun tadi kan ada kan yang aku sebutin inisialnya. Dalam persidangan 7 pelaku tadi, hakim menilai semua unsur dalam dakwaan primer yaitu pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan itu semua terbukti dilakukan oleh para terdakwa. Nah, ini nih part yang paling aku tunggu-tunggu, yang pernah membuat heboh banyak orang, bahkan banjir air mata. Jadi seiring berjalannya penyidikan pada saat itu, salah seorang sahabat Vina ini menghubungi keluarganya si Vina.
Mereka menghubungi ayah Vina itu setelah 6 hari jasad Vina ini dimakamkan. Kata ayah Vina, keluarganya sahabat Vina itu tiba-tiba menghubungi kami dan meminta kami semua keluarganya Vina untuk datang ke rumah sahabatnya Vina itu. Karena mau tahu kalian pada saat itu kenapa ayah Vina itu disuruh datang ke rumahnya? Karena sahabatnya Vina ini mengalami kerasukan atau kemasukan yang katanya itu adalah almarhumah Vina. Ayah Vina ini juga bilang, coy, ada kok rekamannya, kami sengaja merekamnya. Waktu itu ayah Vina itu cerita kepada liputan6.com hari Senin 12 September 2016. Ayah Vina juga mengaku kaget kalau dia itu disuruh datang ke rumah sahabatnya Vina. Nah, datanglah ayahnya Vina ini ke rumah sahabatnya Vina. Dan waktu berkunjung, dia melihat langsung kalau sahabatnya Vina ini emang udah kemasukan. Dan pada saat itu posisinya sahabat Vina yang dirasuki ini tuh menangis dan terus-terusan memeluk ayah Vina sambil menceritakan dan mengeluh kesakitan. Oke, langsung aja ya, biar nggak penasaran, kalian aku puter aja rekamannya. Siapa dia? Anaknya polisinya Dede nggak kenal? Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede. Kepalanya kenapa? Diapain Dede ke kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jarak hati dia Egi pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa mbak. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh. Lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok mbak. Iya, sabar deh. Dede Kalau sekarang digeret pakai motor pasti dedel semua kan mbak. Iya, Ini percaya, Mbak, jasadnya percaya. enggak kan mbak. Iya Mbak percaya deh, Mbak percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Andeng, semua lagi dicariin. Sama Hadi juga lagi dicariin deh. Jadi tahu Tuh mau Hadi kan? nikah sama Egi tuh Iya, mbak. tahu. Bilangin sama bapaknya. Vina tuh udah mau serius sama Egi mbak. Vina mau ketemu mama mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama. Mama juga kasihan mama deh. Mama juga di sana kepikiran. Mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Juga. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina. Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Mbak matiin semua mbak. Matiin semua deh. Mbak matiin Vina semua. dendam mbak. Mbak matiin semua buat Dede.
Tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Karena gitu. itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih Cari sama tahu yang aja Egi. temen-temennya Egi, namanya Egi. Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama Egi, kali. iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja Mbak, mau perkosa. Tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari enggak. tahu orangnya ya Dede ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih, Dek. Linda juga temennya Vina Mbak. Iya, tapi kasihan Lindanya, Lagi Dek. waktu Vina mati Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina. Nah Vina masuk aja gitu. Udah, kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. Vinanya pergi ya. Sok, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua. mau Matiin semua, Dek. semua. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede, tapi Dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein sama Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih, emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Luka tuh. Ini tuh diterindis pakai motornya. Motornya siapa? Gak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi tuh suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Jadi yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu. Ya kan? Sama barengan kan. Ya bareng sama Eki kan Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Tenang. Dede sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang Dede, udah nggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. Kalau ada yang sampein semua, Udah. Suruh pergi dulu, di depannya suruh pergi dulu. Jangan. Biar iya enggak. Eki sama Dede kan? Iya. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok Dedenya sok. Sama teman-temannya suruh pada pulang semua tuh. Dedenya keluar sok keluar. Keluar. Bantuin. Iya bantu. Pak bantuin keluar ah. Bapak itunya mana? Ayo Wak, bantuin Wak. Itulah tadi kejadian tragis yang dialami oleh almarhum Eki dan almarhumah Vina. Kita doakan semoga mereka tenang di alam sana dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Pelaku sudah dipenjara dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kita doakan semoga mereka itu segera tobat, karena bagaimanapun mereka itu udah menghilangkan nyawa orang lain, apalagi secara tragis, dan itu perbuatan yang keji kali. Pesan aku buat kalian semua, kedan-kedan aku, kalian kalau keluar itu tetap hati-hati ya weh. Jangan lupa berdoa juga. Kalau udah jam 12, jam 11 udahlah, ngapain keluar main-main, kan di rumah aja lebih bagus. Karena kan zaman sekarang itu ngeri. Orang-orang jahat juga nggak pandang waktu kalau mau ngejahati orang. Emang sih kematian itu udah takdir, nggak bisa dielakkan lagi. Tapi ya sebagai manusia biasa kita nggak ada salahnya juga kan untuk hati-hati. Oke lah kalau gitu, kalau kalian punya pendapat tentang video ini atau kalian punya rekomendasi untuk video lainnya, kalian boleh komen di bawah ya weh. Buat kalian yang udah menonton, mau lihat
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya supaya kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel OKJN. Assalamualaikum.